Saya selaku pelaksana kegiatan di daerah Jimbaran yang akhirnya membuat kegaduhan yang viral di media sosial, saya yang bernama Maidevita atau Gaby Vesta meminta maaf kepada seluruh instansi terkait di daerah Jimbaran atas kekacauan yang terjadi. Gaby Vesta akhirnya menyatakan permohonan maafnya terkait dengan pesta ulang tahun yang ia adakan di tengah situasi pandemi seperti ini. Pesta ulang tahun tersebut diadakan oleh Gaby Vesta di sebuah villa di Pulau Bali. Dari foto dan video yang beredar, terlihat Gaby Vesta mengundang puluhan orang dalam pesta ulang tahunnya tersebut. Atas polemik yang terjadi akibat diadakannya pesta ulang tahunnya di tengah situasi pandemi seperti ini, Gaby Vesta pun meminta maaf di kantor desa adat Jimbaran. Maaf untuk semuanya, dan di sini saya ingin membacakan surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Maidevita atau Gaby dengan nomor handphone yang sudah tertulis di sini, yang beralamat yang sudah tertulis juga di sini. Dengan ini menyatakan memohon permintaan maaf kepada seluruh instansi terkait dan desa adat Jimbaran Bali karena membuat sebuah video yang viral di media sosial tentang pemilik villa adalah ketua pecalang yang ternyata sebenarnya bukan pemilik, Bapak Made Astika selaku ketua pecalang. Apabila saya mengulangi perbuatan tersebut di atas, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Jimbaran 29 bulan 5 2020 yang membuat pernyataan ini saya sendiri, Maidevita atau Gaby. Saya selaku pelaksana kegiatan di daerah Jimbaran yang akhirnya membuat kegaduhan yang viral di media sosial, saya yang bernama Maidevita atau Gaby Vesta meminta maaf kepada seluruh instansi terkait di daerah Jimbaran atas kekacauan yang terjadi, terutama kepada Ketua Pecalang Bapak Made Astika yang menjadi resah karena kata-kata saya menyebut pemilik villa adalah beliau, dikarenakan salahnya informasi yang teman saya ketahui dan sampaikan kepada saya, yang membuat saya pribadi mengeluarkan sebuah statement yang membuat Ketua Pecalang Jimbaran tersinggung dan merasa terpukul. Atas kejadian ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas nama saya pribadi dan teman-teman saya, dan tidak akan mengulangi dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan siap dengan sanksi adat yang berlaku di Kepulauan Bali, terutama area Jimbaran. Jika saya mengulangi kejadian ini lagi, saya akan siap dengan sanksi hukum yang berlaku. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, Gaby Vesta atau Maidevita. Terima kasih. Sebelumnya, Gaby Vesta sempat mengklaim bahwa pesta yang diadakannya itu sudah mengikuti prosedur yang ada. Gaby Vesta juga menyatakan bahwa pemilik villa tempat ia mengadakan pesta tersebut adalah milik Ketua Pecalang yang merupakan pengaman desa adat Bali. Mengikuti prosedur yang ada, kita pakai rapid test, hand sanitizer, cek suhu dan lain-lain, semua datang harus pakai masker dan semuanya terdeteksi ya. Jadi dan yang punya villa juga Ketua Pecalang. Terus ya udah. Dan itu acara private yang dihadirin sama teman-teman kita sendiri, bukan kayak kita kayak di mall, kayak di swalayan yang datang sama orang-orang yang kita nggak tahu, atau misalkan kayak tempat-tempat bar yang lain atau klub yang lain atau beach club yang lain yang masih buka, itu yang didatangi sama orang-orang yang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah kenal. Tidak ada acara namanya rapid test, tidak ada pengecekan suhu dan lain-lain, baby. Jadi percuma Anda memviralkan itu karena prosedur kita sudah baik, dan kalau misalkan lu mau viralin, sekalian aja airport itu yang kayak konser, terus kayak yang swalayan itu banyak, itu yang kayak konser, itu aja lu viralin. Kenapa? Karena follower Gaby 1,1 juta, mau pansos ya. Tentu saja hal tersebut sudah diklarifikasi Gaby Vesta dalam permohonan maafnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani, seteru Gaby Vesta, ikut menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh Gaby Vesta di Bali. Nikita Mirzani mengunggah video yang ia sebut sebagai penggerbekan Gaby Vesta. Gaby Vesta pun tampaknya tak terima dengan adanya video penggerbekan tersebut. Dalam unggahannya, ia menuliskan keterangan panjang terkait hal itu. Surat terbuka. Selaku dengan video viral yang terjadi kemarin, saya pribadi dan Ketua Adat, Ketua Pecalang, dan instansi terkait yang hadir pada rapat pagi ini di kantor Desa Adat Jimbaran sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan damai.
Dan adanya video yang disebarkan oleh seseorang yang datang tanpa izin dan melakukan pengerusakan di kos saya itu tidak benar. Karena dari pagi kita sudah di Jimbaran, bukan sembunyi, apalagi melarikan diri. Dan untuk penggerebekan dan pengerusakan di area kos saya akan saya serahkan kepada pihak hukum. Karena yang bersangkutan melanggar kode etik melakukan penggerebekan tanpa ada surat izin. Saya bukan pembunuh, pencuri, atau melakukan kriminal apapun. Tulis Gaby Vesta dalam kolom keterangan. Sementara Hari Heksa, finalis Mister Indonesia 2019 yang ikut mengawal kasus Gaby Vesta ini sedari awal terlihat mengunggah postingan pasca Gaby Vesta meminta maaf. Sudah ya, hari ini udah minta maaf dan datang ke tadi sidang desa adat. Ya pokoknya mudah-mudahan minta maafnya benar-benar tulus, minta maaf beneran. Ya kalau habis ini mau marah atau gimana sama gue silakan. Yang penting apa sih namanya udah jelas ya semuanya ya. Dan di situ untuk tuntutan desa adat gue balikin lagi ke desa adat. Dari tadi gue ditanya mau kemana, gue balikin lagi kepada si Gaby dan desa adatnya. Jadi gue udah sampai di sini aja. Yang penting orangnya sudah minta maaf dan mengakuin ya. Oke, thank you. Sampai sejauh ini permasalahan party yang diadakan Gaby Vesta di Bali sudah berakhir dengan damai. Tapi tampaknya saling sindir di antara beberapa pihak masih tetap terjadi dan berlanjut. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari kasus ini.